Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para siswa SMP Muhammadiyah 8 yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini Allah berikan kita kesehatan meskipun kita berada dalam situasi pandemi yang masih berlangsung. Allah sehatkan kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini tengah terbaring sakit, kita doakan semoga Allah menyembuhkannya dan kembali bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita memang diperintahkan untuk bersalawat dan bersalam kepada beliau. Karena dengan bersalawat dan bersalam kepada beliau itulah kita insya Allah akan memperoleh kebaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Apa keutamaannya? Bagaimana mencari malam Lailatul Qadar itu? Apa doa yang kita dianjurkan ketika kita berada di malam Lailatul Qadar, dan bagaimana kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Para siswa dan siswi serta keluarga dimanapun Anda berada, kita awali terlebih dahulu dengan pengertian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sudah tentu kita maklumi adalah bahasa Arab. Lailah itu artinya malam. Sedangkan Al-Qadar ada beberapa pengertian. Ada yang mengartikan Al-Qadar itu dengan kemuliaan. Sehingga Lailatul Qadar diartikan dengan malam kemuliaan. Kenapa disebut dengan malam kemuliaan? Karena pada malam inilah Allah menurunkan Al-Quran yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Qadar itu artinya sempit. Seperti ketika Allah menyempitkan rizki orang-orang yang dikehendakinya, Allah gunakan kata Al-Qadar. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun manusia yang diuji oleh Tuhannya, disempitkan rizkinya. Jadi di sini ada kata qadar. Maka pengertian malam yang sempit itu ditujukan pada keadaan bumi, keadaan langit, di mana langit sempit. Kenapa? Karena pada saat itu banyak sekali malaikat turun atas perintah Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Termasuk yang turun ke bumi itu adalah malaikat Jibril. Sehingga situasi langit, situasi bumi menjadi sempit dengan banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi. Jadi malam
yang sempit karena sebab banyaknya malaikat yang turun, termasuk Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Ada juga yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu artinya malam di mana takdir ditetapkan, di mana ketentuan-ketentuan untuk setiap orang ditentukan di malam itu. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat keempat, Allah berfirman, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Di malam Lailatul Qadar inilah ditetapkan segala urusan, segala perkara dengan bijaksana. Jadi malam Lailatul Qadar itu bisa bermakna malam kemuliaan, bisa bermakna malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi ini atas perintah Allah dengan membawa keberkahan dan rahmat, dan juga malam ditetapkannya perkara-perkara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana. Para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya apa keutamaan malam Lailatul Qadar ini? Ada 3 sekurang-kurangnya keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam keberkahan, malam yang penuh dengan berkah. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Az-ziyada fil khair, bertambahnya kebaikan. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan surat Al-Qadar, bahwa malam itu satu malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Sedangkan umur kita ini belum tentu mencapai 84 tahun. Jadi sekali seseorang mendapat Lailatul Qadar, maka kebaikannya seakan-akan seumur hidupnya. Jadi keberkahan itu Allah jadikan bertambah kebaikannya pada malam itu. Dia lebih baik dari 1000 bulan. Keutamaan yang kedua, menurut para ulama, amalan yang dilakukan di malam itu lebih baik dari amalan yang dilakukan di 1000 bulan yang lain. Jadi kalau ada seseorang pada malam itu dia menghidupkan malamnya dengan sholat taraweh, dengan sholat tahajud atau sholat malam, atau dia mengaji, atau dia melakukan amal-amal soleh yang lain, maka amalannya itu lebih baik dari 1000 bulan yang dilakukan di selain malam Lailatul Qadar. Karena itu hendaklah kita memanfaatkan malam Lailatul Qadar itu. Yang ketiga, para siswa dan siswi yang berbahagia, malam Lailatul Qadar itu kalau dilakukan sholat di dalamnya, maka akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang mendirikan sholat di malam Ramadan, maka dia akan memperoleh ampunan atas dosa-dosanya yang lalu. Ada juga hadis yang hampir mirip redaksinya, yaitu man qoma lailatal qadri. Siapa yang mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Inilah 3 keutamaan malam Lailatul Qadar. Bahwa malam Lailatul Qadar malam keberkahan, bahwa beramal
di malam Lailatul Qadar itu, terutama ibadah sholat, lebih baik dari beramal di 1000 bulan yang lainnya. Dan barang siapa yang mendirikan sholat di malam tersebut, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para siswa dan siswi yang berbahagia, selanjutnya kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Menurut hadis Rasulullah SAW, beliau menyuruh umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir. Taharru Lailatul Qadar fil ashril awahir min Ramadan, kata Rasulullah. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Sudah tentu karena ini malam, maka dicari di 10 malam terakhir. Lebih khusus lagi, Nabi menyebutkan dari 10 malam itu adalah malam-malam yang ganjilnya. Karena beliau bersabda, taharru lailatul qadri fil witr minal ashril awahir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ada malam 21, ada malam 23, ada malam 25, malam 27, malam 29. Semuanya adalah malam-malam ganjil yang memungkinkan untuk mencari Lailatul Qadar. Karena menurut para ulama, kenapa Allah tidak tentukan langsung, misalnya malam ke-27 atau malam ke-29, supaya hamba-hamba Allah ini bersemangat mencari malam Lailatul Qadar itu, karena itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di malam yang penuh dengan berkah. Demikian Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar, kita tahu juga keutamaannya, dan kita tahu bagaimana mencari malam Lailatul Qadar itu. Berikutnya, apa doa yang kita disunnahkan untuk melakukannya di malam yang penuh dengan keberkahan ini? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aro'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda seandainya nanti saya menjumpai malam Lailatul Qadar? Apa yang saya harus ucapkan atau doa apa yang harus saya panjatkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Ibunda Aisyah sebuah doa. Mudah-mudahan para siswa dan siswi juga pernah mendengar doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf, maka maafkanlah hamba-hambamu ini. Jadi doa yang kita panjatkan itu intinya memohon ampunan, memohon maaf kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, karena Ramadan ini juga adalah bulan ampunan. Para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya bagaimana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang Allah haramkan kebaikannya,
maka dia akan luput dari memperoleh kebaikan. Man hurima khairaha faqad hurim, kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang diharamkan memperoleh kebaikan di malam itu. Artinya kita berusaha untuk mencari malam tersebut dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau bersemangat lagi beribadah. Dan tidak pernah beliau bersemangat di 10 malam terakhir itu yang lebih giat dibanding yang lain-lainnya. Atau di hari lainnya, di malam yang lain. Yang beliau lakukan diantaranya syadda mi'zarohu. Beliau memakai atau mengencangkan sarungnya dalam pengertian tidak mendekati istrinya atau tidak berhubungan untuk sementara waktu dengan istrinya berupa hubungan seksual. Beliau lebih fokus untuk iktikaf. Yang kedua, wa ahya lailahu. Rasulullah SAW menghidupkan malam-malamnya di seluruh 10 malam terakhir itu, terutama di malam-malam yang ganjil. Dan yang ketiga, wa aiqaza ahlahu. Beliau bangunkan keluarganya supaya ikut bersama-sama menghidupkan malam Lailatul Qadar. Apa kemudian yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu? Lakukanlah misalnya menambah sholat malam lagi. Meskipun mungkin setelah Isya anak-anakku siswa SMP Muhammadiyah ini sudah sholat tarawih bersama sampai ikut hingga witirnya. Boleh nanti kemudian tidur, setelah itu bangun tengah malam untuk sholat lagi. Tidak mengapa. Sholat 2 rakaat sebagai sholat malam. Karena siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan tidak perlu lagi melaksanakan sholat witir. Kegiatan lain yang bisa dilakukan adalah dengan membaca Al-Quran. Membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bisa juga dengan melaksanakan zikir. Mengucapkan untean-untean istighfar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah tentu karena kita akan berpuasa keesokan harinya, kita menikmati sahur yang menurut Nabi sahur itu berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Demikianlah anak-anakku, siswa dan siswi SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu tentang Lailatul Qadar. Sebagai kesimpulan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam itu terasa sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi. Tanazzalul malaikatu wa rufiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dan malam itu adalah malam ditetapkannya ketentuan-ketentuan Allah. Allah yang maha bijaksana menetapkan ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan. Kemudian keutamaannya yang luar biasa, bahwa malam itu penuh dengan keberkahan. Kebaikan-kebaikan turun dari Allah, rahmat Allah turun ke muka bumi. Dan malam itu juga, kalau kita melakukan suatu amalan, maka amalan itu bernilai lebih baik dari beramal di 1000 bulan yang lain. Dan kalau kita melaksanakan sholat di malam itu, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bagaimana kita mencari malam Lailatul Qadar itu? Nabi menyuruh kita mencarinya di 10 hari yang terakhir atau 10 malam yang terakhir. Terutama di malam-malam yang ganjil. Tidak ditetapkannya secara detail kapan malam itu terjadi untuk menyemangati kaum muslimin supaya mencarinya di keseluruhan malam-malam ganjil itu. Dan apa yang bisa kita lakukan?
kita bisa sholat, kita bisa mengaji, kita bisa zikir, misalnya dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan kita juga bisa istighfar. Dan satu doa yang dianjurkan ketika kita menjumpai malam Lailatul Qadar, yaitu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada Ibunda Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah memudahkan kita dalam menjumpai Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.